Ini gengsi, ditaruh di sini, terus kita hadapi. Oke, teman-teman, jadi kita coba hubungkan dengan salah satu creative entrepreneur yang ada di Jakarta saat ini. Jadi ada sahabat saya ini, Mas Denny Darko. Bisa dengar nggak Mas Denny? Halo Bli, apa kabar? Halo Pak Paulus. Halo. Halo Pak Yos. Yeah. So, Mas Denny, thank you udah bergabung sama kita, ya. Nah, kita lagi bahas tentang boundaries yang berbeda tapi satu lini di creative entrepreneur. Dan Mas Denny ini kan semua tahu Mas Denny ini seorang yang sangat kreatif, jadi penuh ide kreativitas ya. Seorang Terima kasih Bli. ya magician ya kan, scene animator, terus terakhir ini juga dikenal fortune teller atau peramal. Ya, kenapa sih Mas Denny kok bisa multi talented kayak gitu? Sebenarnya lebih ke penasaran terus mempelajari sesuatu. Mungkin seperti tadi sudah disampaikan juga, kalau beberapa narasumber kita yang lain ini kan latar belakangnya sebenarnya berbeda dari sekolah hukum dan sebagainya. Dan ya saya sebenarnya menilik itu tuh pengen belajar sesuatu yang berbeda dari apa yang saya tekuni waktu kuliah dulu. Dan ternyata memang nggak sesusah itu memang untuk mempelajari sesuatu. Yang penting kita punya waktu dan kita serius, Bli. Dan tantangannya adalah bagaimana cara kita memberikan apapun yang pengen kita sampaikan itu dengan cara yang ini tadi, yang baru saya pelajari ini tadi. Nah, tapi memang ia membutuhkan beberapa waktu agak lama, tapi untungnya dengan kondisi seperti itu, saat seperti sekarang ini menyelamatkan saya, sehingga saya masih akan bisa punya beberapa source of income yang kecil-kecil, tapi buat pengusaha kecil seperti saya ini sangat membantu. Oke, Mas Denny. Ini kan kalau saya lihat kan ya, tadi itu ada video ramalan tentang pandemi COVID-19 ini. So, what do you think about the pandemic and the effect for all of the entrepreneurs here? Pandemi ini sebenarnya endingnya nanti kita memang harus hidup berdampingan, Bli. Seperti halnya kita sekarang ini hidup berdampingan dengan cacar air, dengan HIV virus dan sebagainya. Hingga apa yang harus kita lakukan adalah memang berusaha sesehat mungkin dan sebisa mungkin menghindari epicentrum penyebarannya itu tadi. Nah, cuman waktu awal penyebaran memang terjadi satu penyebaran yang tidak terkendali, yang ya saat itu kita memang diharuskan melakukan karantina. Nah, sekarang ini memang kita memasuki PSBB yang berskala mulai direlaksasi, dan saya pikir ini seperti yang kalau dilihat di video YouTube saya ramalkan mulai menurun di tengah Juni menuju ke akhir, dan memang seperti itu. Tapi kalau virusnya sendiri sih, saya pikir itu memang nggak akan pernah hilang sama sekali. Itu memang tetap ada. Jadi memang kitanya yang harus beradaptasi dengan virus itu tadi. Ya, so kitanya bagaimana bisa dealing dengan virus itu, beradaptasi dengan virus itu. Ya, berdamai gitu ya. Betul. Beradaptasi. Iya. So ini Mas Denny di Darko Enterprise ini, itu kebentuk tahun 2009 kan? Nah, sudah berapa lini creativity hingga saat ini? Jadi apa aja itu? Yang pernah dikerjakan basically semuanya tetap koridornya adalah misteri. Nah, agak nyimpang sedikit memang saat saya melakukan art performing. Tapi art performing pun sebenarnya memang ada latar belakang dari kuliah dulu. Saya memang S1 dan S2-nya di seni rupa di Bandung. Nah, itu yang memang mendasari saya untuk membuat sesuatu yang berbeda, dan harapannya sih bisa memberikan beberapa hal yang walaupun ini terlihat berbeda tapi sebenarnya koridornya sama. Jadi saya kenal sama Denny Darko itu udah lama, udah 10 tahun lebih kalau nggak salah. Ya, jadi saya pernah karena dia keren banget, untuk kreativitasnya tinggi sekali. Jadi saya pernah ulang tahun sekali dikasih hadiah surprise. Itu ada lukisan glitter cukup besar, dia kirim langsung dari Bandung kalau nggak salah, dan dibuat sendiri waktu itu. Jadi udah lama, dan kalau kita ada event atau apa, banyak ide yang disumbangkan sama Denny Darko. Jadi dalam usia muda dia kreativitasnya tinggi. Terus sampai sekarang kan juga masih eksis ya. Ini kan lagi kumpul nih kita creative entrepreneur lah ya.
Jadi Ya. saya rasa kita inline di sini. Lagi pandemi seperti ini, mungkin Mas Denny ada yang bisa disampaikan nggak buat teman-teman ya yang sedang bergerak di bisnis yang sama, bergerak di industri yang sama, supaya mereka punya motivasi, ya, supaya mereka punya solusi nih. Kira-kira seperti apa nih, Mas Denny? Simpel saja, Bli. Ini gengsi, ditaruh di sini, terus kita hadapi. Wih, itu Sudah keren. itu aja. Kadang-kadang kita masih punya gengsi untuk udah tenang aja, kita tunggu, ini pasti akan lewat. Kita siap-siap aja, kita diam di rumah aja. Ini saya kasih tahu, ini nggak akan lewat. Jadi ini akan selalu bersama kita. Jadi either kita adapt atau kita akan ya sirna, udah musnah. Intinya itu. Mau sebesar apapun, nggak ada yang bisa menghalangi itu. Itu keren loh. Ini gengsi, ya. Pindahin dulu, buang dulu gengsi jauh-jauh ya. Kita jalanin apa aja yang ada gitu ya. Iya, soalnya Beli Tommy juga sekarang jualan burger, jualan istilahnya semua harus kita lakukan. Ya. Kita bukan artinya mulai dari nol ya, karena pengalaman kita, semangat kita, teamwork dan connection kita itu nggak mungkin akan bisa di restart. Yang harus di restart saya pikir sih semangat kita ini. Yes. Dan saya pikir ini sebenarnya saat yang positif sekali karena di restartnya seluruh dunia, Beli. Jadi seakan-akan kita ini dikasih kesempatan untuk sekali lagi mulai dari nol, tapi bersama-sama. Dan kalau nggak sekarang ini, saya pikir saya juga mana mungkin akan bisa satu acara, satu kursi duduk bareng orang-orang hebat di Bali seperti sekarang ini. Mas Denny kan masuk ke digital entrepreneurship juga. Bisa nggak itu kasih gambaran deh? Karena sekarang kan orang-orang semua tentang YouTube. Ya boleh YouTube ya, karena semua orang sekarang kan lebih cenderung ke era digital ya. Ya kan kita pun sekarang kayak sebenarnya bukan digital, Bri. Kalau digital sebenarnya sudah ada sejak mungkin 20 tahun yang lalu digital itu sudah ada. Tapi keharusan memakainya itu sepertinya sekarang ini adalah saat yang kita sudah nggak bisa pilih-pilih lagi. Jadi kalau mengutip salah seorang, dia ini seorang digital entrepreneur, saya lihat di Facebook dan beberapa kanal namanya Gary V. Dia tuh bilang kalau saat ini adalah saat yang paling tepat untuk kita ini kalau bisa memborbardir dengan konten. Jadi sebisa mungkin kita itu ada sebanyak mungkin selama mungkin di sosial media dan di digital world itu tadi. Bahkan dia bilang kalau kita punya IG, Instagram, dia bilang at least do 25 IG story. Dia bilang seperti itu. Dan dia bilang apa saja lakukan. Apapun. Shoot aja, karena kadang kita berpikir konten itu harus keren, harus ada lighting dan sebagainya. Nah, dia sampaikan bahwa apapun itu konten, bahkan saat kita melakukan sesuatu yang kita anggap itu nggak berguna, itu sebenarnya saat itu juga kita terkonek dengan dunia. Dan saat itu juga kesempatan itu menanti kita. Jadi sepertinya memang ini saat yang bukan saat yang tepat, tapi keharusan untuk kita melakukan seperti itu. Saya pun masih belajar dan berusaha sekali karena ya walaupun mungkin di antara yang ada di sini saya paling muda nih, tapi ini juga paling susah nih saya adaptasi caranya. Kira-kira kalau itu seperti itu, dan saya coba untuk di YouTube ini juga setiap hari upload satu, karena memang intinya tidak hanya dari kualitas konten, tetapi dari keteraturan kita itu tadi untuk selalu terkoneksi dengan orang-orang yang nantinya ini berpotensi untuk menggunakan jasa kita. Kira-kira begitu, Ki. Mas Denny kasih gambaran dong tentang YouTube tadi kayak gimana sih gitu loh. Kasih gambaran kalau misalnya untuk YouTuber atau misalnya ya mungkin teman-teman kita yang lagi nonton ini mau lihat sisi kreativitas, jadi semakin banyak YouTuber kan semakin keren. Kasih gambaran ke mereka untuk jadi YouTuber itu seperti apa? Oke, yang pertama kita harus tahu kalau YouTube ini free. Jadi berpikirnya nggak usah kita bikin konten yang keren ya, tapi intinya adalah selalu membuat konten. Jadi mungkin seperti kalau dulu anak perempuan remaja punya diary seperti itu. Nah, kita login aja setiap saat dan kita upload. Nah, dengan kita memperbanyak konten itu tadi, otomatis nantinya kita juga akan belajar cara memperbaiki konten itu seperti apa dan cara untuk menghiasnya sehingga itu lebih menarik. Tapi overall sebenarnya YouTube ini adalah sarana penyimpanan video dengan kapasitas yang hampir tidak terbatas. Maksudnya tidak terbatas di sini adalah kita nggak diminta untuk membayar. Saya so far sudah 600-an lebih video, dan ya itu nggak ada satu admission yang saya harus bayar, malah saya mendapatkan uang di situ. Nah, kemudian orang bertanya bagaimana cara mendapatkan uang di sini, karena YouTube sendiri ini adalah
perusahaan yang juga dipunyai oleh Google. Kita bekerja sama dengan Google AdSense sehingga konten yang kita unggah di kanal YouTube ini, jika itu ditonton oleh orang, maka jika ternyata kita sudah eligible untuk bisa dimonetize, maka akan bisa dipasang iklan dan setiap viewers itu artinya akan menyumbangkan dolar kepada kita. Nah, syarat yang diperlukan agar kita eligible untuk bisa dimonetize itu adalah 1.000 subscriber atau pengikut atau pelanggan dan 4.000 jam tayang. Jadi sih di sini saya pikir kalau ternyata orang-orang ini bisa mengupload video sebanyak mungkin dimanapun, itu akan menjadi satu satu opportunity untuk kita mendapatkan satu penghasilan yang saya bilang sih nggak sedikit. Apalagi kalau di Bali ini pemandangannya indah, budayanya juga membuat orang jadi penasaran. Saya pikir itu benar-benar bank of content yang besar sekali yang bisa diambil, dan dengan satu kreativitas yang saya pikir nggak usah terlalu kreatif, kita tinggal upload pun itu akan menarik orang-orang untuk menonton. Apalagi di kala seperti sekarang ini, orang-orang tuh kangen banget pergi ke Bali, pengen banget berlibur seperti dulu, tapi kan perkaranya ini belum dibuka semuanya. Nah, kalau sekarang ini, terutama buat teman-teman di Bali, segera membuat konten YouTube untuk di-upload di kanal YouTube mereka, dan sebanyak mungkin, saya sih yakin ini adalah satu opportunity activities dan satu penghasilan yang menanti. Kira-kira begitu. Oke. Di sini kan hadir ada Koyos dan Bro Paulus nih. Ya, dan Pak Paulus. Yes. Mas Denny mau tanya sesuatu, saya kasih kesempatan. Jadi sambil atur jarak, atau misalnya Koyos atau Bro mau tanya ke Mas Denny Darko juga bisa. Ini dah networking tuh kayak gini lah, pokoknya bebas dah. Mungkin Mas Denny dulu. Pertanyaan saya sebenarnya sama kedua orang hebat ini. Pertanyaannya simple, dan ini juga banyak ditanyakan kepada saya, terutama karena memang penonton saya ini kebanyakan usianya itu antara mungkin 18 tahun hingga 35-40 tahun. Nah, pertanyaannya sebenarnya simple, kalau seandainya Anda semua saat ini usianya baru 22-23 tahun, dengan kondisi seperti sekarang harus memulai lagi dari awal, kira-kira mindset apa yang diperlukan dan akan memulai bisnis apa? Kira-kira itu aja. Keren. Kok jawab dulu kok. Ya, kalau kita anggap sekarang kita masih di usia seperti itu, ya mungkin pasti cari peluang yang sifatnya jasa. Jasa. Ya, jasa, karena di saat-saat seperti sekarang ini kan yang paling penting adalah jangan mengeluarkan uang yang tidak perlu. Cash flow-nya dijaga. Oke. Itu Mas Denny. Jasa ya, oke. Jadi sebenarnya masih tetap ini ya, sama dengan yang kita lakukan saat ini. Dan ya itu saya pikir sih sesuatu yang kalau mungkin kita harus memproduksi sesuatu dan ternyata nanti ini harus memikirkan cara. Kalau jasa itu kan seperti kita bisa menunggu orang mempergunakan jasa kita, baru saat itu bisa dilakukan ya. Itu mungkin dari Pak Yos itu tadi. Kalau Pak Paulus seperti apa kira-kira Pak? Kalau saya balik lagi ke umur 22 sekarang. Sekarang umurnya berapa? Jangan-jangan umurnya 23 nih. Dan melihat umurnya 22 mungkin udah ketiga kali tapi Pak. Iya, siap. Dan melihat situasi pandemik ini, belajar di situasi ini, kalau saya punya time capsule, mungkin saya mau industri food dan kombinasi sama digital. Nah, itu yang saya lihat itu susah tergoyahkan gitu. Karena orang yang tetap makan gitu kan, kebutuhan primer dan tapi harus dikombinasi dengan digital, aksesibilitas untuk mengorder makanan kita, produk kita digital, tapi makanan ini juga dari masak sampai deliver harus kualitinya terjaga itu. Itu saya lihat nanti ke depannya kalau bisa itu sih bagus gitu. Opportunity. Jadi jenis makanan tuh opportunity. New opportunity itu Mas Denny. Tapi luar biasa beli tadi. Dan itu udah dilakukan sama seorang Tommy Sujana ini. Kayaknya dua itu tadi. Iya, jasa dan makanan. Top. Tapi makanannya belum sampai segitu. Tapi nantilah mungkin. Tapi udah dimulai kan beli. Nah tapi beli Tommy gimana jawabannya? Kalau usianya sekarang 22, apa yang akan dilakukan? 22 ya? Paling
ya saya sih enjoy dengan keadaan ini sih yang sekarang. Tapi kalau misalnya disuruh balik ke situ, saya lebih ke sisi yang sifatnya bangun SDM ya, training, development. Training ya? Ya, karena tagline di company kita aja build event dan build people. Jadi saya sukanya itu sharing gitu. Oh. Jadi mungkin kalau Ya, balik ya, ke 22 mungkin saya bangun sekolah yang kalau bisa nih umur 22 tahun itu sekolah tapi digital. Jadi sudah mengembangkan konsep e-learning. Jadi digital learning. Oh. Iya kan? Jadi kayak sekarang misalnya ya anak-anak sekolah belajar dari rumah itu udah siap. Gitu. Kalau saya nih. Wah, saya nggak nyangka ditanyain begitu ya. Jadi kalau dari saya sih sisi training and development, tapi dia lebih ke digital. Saya boleh nanya nggak? Udah cukup, nanya ke siapa? Nanya ke oh, Mas nanya ke Mas Denny. Denny, boleh. Saya kira tanya ke saya lagi. Mas Denny, Iya, Pak Paulus. kalau YouTube kan keren nih sekarang. Saya Iya. mau Koyos nih mau jadi YouTuber juga. Kira-kira yang diomongkan apa ya biar menarik gitu. Mas Denny tahu nggak Koyos ini koleksi mobil antiknya banyak banget. Nah, ini konten itu tadi sebenarnya. makanya saya baru mau Iya, bilang, konten. dengan konten itu saja, membahas satu mobil aja itu seharusnya satu channel sendiri. Itu. Jadi, basically sebenarnya orang itu suka bingung mau membahas apa. Kalau menurut saya sih, bahas apa yang disuka. Nah, kadang-kadang yang kita suka itu kita nggak mengaku kalau ahli, tapi orang lain akan melihat kita sebagai ahlinya, karena kita amat menyukai. Jadi saya pikir ya itu tadi, mobil antik itu sesuatu yang itu nggak ada habisnya. Dan saya pikir konten di YouTube itu ada dua macam. Satu konten yang sifatnya itu riding the wave, ngikutin sekarang trennya apa. Yang kedua itu timeless. Nah, riding the wave biasanya akan mengalami satu lonjakan viewers yang signifikan dalam waktu singkat. Tetapi jika sudah mencapai satu puncak, dia akan berhenti di situ karena trennya udah selesai. Tapi kalau kita bahas sesuatu yang timeless seperti mobil antik itu tadi, saya pikir ini akan stay forever. Jadi benar-benar akan terus di situ ditonton oleh orang-orang hingga bahkan 100-200 tahun lagi. Kalau Google dan YouTube masih ada, orang akan tetap menonton itu. Dan jangan lupa nanti dikasih subtitle Inggris karena biasanya kalau mobil antik itu worldwide, di seluruh dunia. Sebaiknya segera dimulai, Pak Yos. Iya, siap. Oh, Oke, Mas Denny. Nanti saya subscriber pertama. Satu pertanyaan terakhir buat saya dari saya nih untuk Mas Denny ya. Ya, Jadi buat teman-teman di situ yang sekarang lagi nonton dan yang kita lihat kan mereka sebenarnya haus dengan inspirasi. Apa sih antivirus nih buat kita semua di sisi entrepreneur ya supaya kita bisa bertahan di pandemi COVID-19 ini, apalagi supaya kita bisa berkembang. So antivirus kayak gimana sih yang perlu dikembangin sebenarnya tuh? untuk kondisi pandemik ini. Ya, antivirus itu maksudnya di sisi entrepreneurship. Saya pikir sih hope and connection itu, Bli. Jadi harapan bahwa ini semua sebenarnya adalah sesuatu yang ya menyerang kita, tapi kalau tidak membunuh kita artinya ini membuat kita lebih kuat. Kan ada peribahasanya seperti itu. Dan yang kedua lagi adalah ini saatnya kita memang terkoneksi dengan orang-orang yang lain. Dan memang akhirnya saat ini data internet itu jadi termasuk sembako, sesuatu yang memang dibutuhkan oleh semua orang. Nah, dengan ini semua harapannya kita itu bisa terkoneksi dengan orang-orang yang tadinya saat kita hidup, misalkan kalau ngantor, ya teman kita adalah teman-teman sekantor itu tadi. Nah, ini adalah saat yang paling tepat kita terkoneksi kembali dengan teman-teman kita di masa lalu yang jarang kita jumpai, dan calon teman-teman kita ini akan semakin luas, karena dengan ini pasti mempercepat satu gerakan internet baru yang akan menyambungkan semua orang ini kemana-mana. Jadi saya pikir kita hope-nya itu adalah melihat ini bukan sebagai sebuah musibah, tapi ini adalah kalau dibilang itu satu hal yang memang harus kita hadapi, dan ini adalah anugerah yang memang tersembunyi dari sebuah hal yang kita selalu menganggap ini sepertinya musibah seperti itu. Oke, ngelihat dari sisi positifnya ya.
Dan memang selalu ada positifnya. Yes. Yaitu tadi saya bilang ini kerisetnya seluruh dunia. Nah kalau yang keriset Indonesia aja rasanya kan nggak adil, tapi ini seluruh dunia kok. Jadi ini adalah kesempatan untuk kita bisa mungkin akan sedikit bisa bersejajar dengan orang-orang yang tadinya memang lebih awal lari dibandingkan kita. Tapi untuk orang-orang itu pun bukan artinya itu adalah satu hal yang mematikan. Seperti hari ini tadi saya lihat, saya memfollow Facebooknya Pak Peter F. Gonta, dan beliau itu tadi memberikan list ada sekitar mungkin ada 25 hingga 30 hotel di Bali, dan itu seperempatnya saya pernah nginap di sana, bintang 4 dan bintang 5 itu dijual. Dan saya pikir ini memang yang terjadi saat ini seperti ini gitu. Mungkin kalau kita menjumpai orang-orang masih tersenyum, itu pun mungkin mereka pura-pura tersenyum. Jadi sebaiknya kita bisa menjalin hubungan dengan orang-orang ini tadi, karena saat inilah saat yang paling tepat kita bisa saling membantu. Oke, bangun networking dan hope. Thank you Mas Denny. Ini pertanyaannya kita kasih ke tamu kita di studio juga nih. So, jadi kira-kira itu apa yang antivirusnya nih buat teman-teman kita yang di sisi entrepreneurship ya, itu supaya mereka bisa bertahan ya di pandemik ini, terutama yang baru-baru merintis, ya kan? Silakan Pak. Ya, memang kalau ngomong antivirus artinya kan sekarang kita mesti menata ke internal, artinya cash flow harus diatur, kemudian tetap menjalin hubungan dengan ya khususnya klien-klien lama yang walaupun kita belum tahu kapan itu akan ada event lagi, tapi ya kita tetap mesti saling kontak karena itu merupakan aset kita ya. Di samping itu juga ya kita berbenahlah di dalam prepare peralatan, kemudian rapikan sistem dan lain-lain. Bro? Ya mungkin tadi Koyos kan menjawab dari segi Artikel. perusahaan yang sudah memulai perusahaan. Tapi kalau saya melihat yang mungkin sekarang mahasiswa yang sedang nonton ya lain-lain, saya suggest this time satu Anda memperkuat bisa belajar online, kalau enggak internship ke perusahaan-perusahaan yang masih berlangsung, atau misalnya yang sedang media yang internship di Brotomi, belajar gitu, nggak usah dibayar, kumpul dan membuat sesuatu dengan dinaungin nanti oleh Penom Event gitu loh. Jadi anak-anak muda nih jangan diam di rumah aja, cari kami ini benar-benar datang, Pak, kita mau belajar, mau create something, karena peralatan kita diam. Peralatan kita diam di gudang ini. Dan of course kita senang kalau ada anak-anak muda yang datang dengan ide kreatif, ide yang juga ada kontekstual CSR terhadap Bali atau terhadap community. Saya rasa kita mau support, bener nggak? Betul. Dan kita ayo gitu, asal yang bisa dipertanggungjawabkan, jangan sekedar ide, baru ide kecil terus sudah ngomong gitu. Harus bisa mempunyai nilai baru bisa mengeksekusi. Saya rasa itu sih untuk teman-teman mahasiswa yang sekarang banyak waktu ya, lakukan itu. Gitu. Thank you. So teman-teman semua ya, sahabat Nusantara dimanapun Anda berada nih, yang lagi nonton ini, kita sudah dapat banyak ilmu ya, berbagi pengalaman dari orang-orang hebat di sini, dan ada Mas Denny Darko juga yang udah share tentang YouTuber tadi segala macam. Kalau kita petik, saya rangkum sedikit nih kalau tadi apa yang disampaikan oleh tamu kita spesial di sini ya. Jadi pertama itu mungkin focus on your strength instead of your weakness. Jadi fokus pada apa yang kita bisa, apa yang kita sukai, apa yang kita mampu, daripada kelemahan dan kekurangan-kekurangan kita. Jadi fokus on your strength. Nah, satu lagi, tidak ada hal yang lebih baik, hasil yang lebih baik dari satu pekerjaan yang dilakukan dengan ketulusan hati dan kesenangan. Jadi kalau kita sudah senang dan tulus, saya yakin pasti hasilnya akan luar biasa. Jadi kita lihat dari tamu kita yang spesial di sini, jadi mencintai pekerjaannya, meresapi pekerjaannya dengan tulus, hasilnya pasti luar biasa. So, saya Tommy Sujana, kita akan ketemu lagi Senin depan di acara Who Walk the Talk Show dengan tema yang lebih berbeda lagi, tema yang lebih menginspirasi lagi,
Ya, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih juga buat Mas Denny Darko. Ya, it means a lot. Terima kasih, Bli. Yes, thank you banget Mas Denny. Oke, so sampai jumpa Senin depan. Thank you.